Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang budiman, pagi ini kita kembali dalam satu kajian syariah yang dalam hal ini kita masih membicarakan seluk-beluk tentang pernikahan. Kalau beberapa waktu yang lalu atau di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah wali, syarat sah wali, bahkan sampai pembahasan kita kepada wali fasik. Dan video yang lainnya juga membahas tentang saksi. Apakah tentang saksi ini sama halnya dengan syarat wali? Silakan dilihat pada video-video saya sebelumnya. Pada hari ini kita bahas tentang mahar. Pertanyaan sebelum kita lanjutkan adalah, apakah mahar ini termasuk kepada rukun nikah? Nah, ini sangat menarik sekali. Karena apa? Ketika kita melihat setiap akad atau setiap ijab kabul yang dilaksanakan di beberapa tempat selalu disertakan mahar di dalamnya. Pertanyaannya kemudian seperti yang tadi, apakah mahar itu termasuk rukun dalam pernikahan? Baik, kita akan jawab. Sahabat yang budiman, mahar tidak termasuk ke dalam rukun dalam pernikahan. Tetapi mahar akan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Kita ulangi sekali lagi, mahar tidak termasuk ke dalam rukun nikah, melainkan mahar akan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Oke, baik, mari kita bahas lebih lanjut tentang mahar. Jadi mahar ini adalah pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam rangka seorang laki-laki tersebut menikahi seorang perempuan yang dimaksud. Ya, silakan tafsirkan, pahami sendiri apa yang saya jelaskan. Jadi kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita, setiap dilaksanakannya akad nikah, ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, ada saksi dua orang, ya, kemudian adanya ijab kabul, dan di tengah-tengah semuanya itu ada mahar. Kita lihat bermacam-macam bentuk maharnya. Ada mahar seperangkat alat sholat, ada mahar yang lain-lain. Tetapi untuk diketahui bahwasanya mahar ini bukanlah termasuk rukun dalam pernikahan itu. Akan tetapi dia menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Baik sahabat yang budiman, yang saya muliakan, apa saja bentuk mahar yang diberikan kepada seorang wanita dalam rangka seorang laki-laki menikahinya? Ada 3 bentuk mahar. Yang pertama, mahar bisa berupa benda. Nah, ini yang banyak kita lihat di beberapa tempat. Ada mahar berupa seperangkat alat sholat ditambah 1 buah Al-Quran. Nah, ini mahar yang berupa benda. Kemudian ada lagi mahar yang berupa uang tunai. Ada yang mengatakan demikian. Nah, ada juga kedua-duanya, disertakan kedua-duanya. Maharnya seperangkat alat sholat ditambah uang senilai Rp200.000 misalnya. Jadi ada 2, 1 kali transaksi, 1 kali akad, 2 mahar. Nah, sesuatu yang kita tidak pernah saksikan, karena ini memang jarang barangkali, atau mungkin juga sebagian kita pernah juga melihat di beberapa daerah. Pernahkah kita melihat adanya mahar itu berupa jasa? Wallahu a'lam. Tapi ketahuilah wahai sahabat yang budiman, mahar juga boleh berupa jasa. Apa jasanya?
Misalkan jasa mengajarkan seorang perempuan tersebut baca tulis. Nah, misalnya, katakanlah perempuan itu belum bisa membaca, atau perempuan itu belum hafal bacaan sholat, atau perempuan itu belum mempunyai satu ilmu tentang sesuatu, maka seorang laki-laki bisa menjadikan jasanya mengajarkan perempuan itu menjadi mahar. Pada zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang menjadikan jasanya sebagai pengajar Al-Quran dijadikan sebagai mahar untuk istrinya. Nah, ketika itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, maka jika kita melihat satu waktu itu terjadi pada hari ini, itu bukan hal yang aneh. Hanya saja jarang terjadi kita lihat. Jadi mahar berupa jasa itu hukumnya boleh. Seperti yang kita jelaskan tadi, seseorang laki-laki yang mungkin dia tidak mempunyai kemampuan atau dalam kondisi tertentu, dia tidak ingin mahar, si perempuan ini juga tidak ingin maharnya berupa benda, si perempuan ini juga tidak ingin maharnya berupa uang. Tapi apa inginnya? Tolong ajarkan saya lancar membaca Al-Quran. Nah, kan begitu. Atau tolong ajarkan saya bacaan sholat, mulai dari takbir sampai salam. Nah, maka lafaznya seperti itu. Seorang wali mengatakan, aku nikahkan, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku fulanah dengan mahar berupa jasa mengajarkan bacaan sholat. Nah, itu bahasanya, ya. Kemudian selanjutnya dijawab oleh yang laki-laki itu tadi, aku terima menikahi anak kandung bapak fulanah dengan maharnya berupa jasa mengajarkan bacaan sholat. Nah, di sini tidak ada bahasa tunai atau tidak tunainya. Kenapa? Karena dia bukan merupakan nilai. Kalau seperangkat alat sholat punya nilai, satu buah Al-Quran punya nilai, cincin emas punya nilai, uang tunai apalagi punya nilai. Tetapi kalau jasa mengajarkan seseorang itu tidak bisa kita berikan nilainya atau harganya, maka tidak perlu kita sampaikan bahasa tunai di sini. Jadi begitu ya sahabat yang budiman. Jadi kalau suatu waktu kita melihat seseorang, ya, karena kita tidak tahu apakah karena keinginan si wanita, dia tidak ingin mahar berupa benda atau uang, atau mungkin kemungkinan juga berdasarkan kemampuan si laki-laki. Mungkin laki-laki ini kurang mampu, sehingga disampaikanlah kekurang mampuan itu kepada seorang wanita. Nah, sehingga wanita itu mempermudah pemberian mahar dari laki-laki kepada wanita tersebut. Baik, Bang, cukup mahar saya, cukup ajarkan saya bacaan sholat. Nah, ini sudah boleh kita jadikan mahar. Baik sahabat, demikian dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga saja berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.